Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang indah ini kita bisa kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan di tanggal 2 Agustus 2020. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita menaikkan pujian kita dari nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan dosa kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna dari coda ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu
yang dikasihi Tuhan, kita tetap menghadap takhta-Nya yang kudus, seraya memohon ampunan agar kita diampuni dalam setiap tindakan dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati-Nya. Firman Tuhan menguatkan kita. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita dari nomor 47 ayat 1 ditambah dengan ayat 3. Sudahkah kau disucikan darahnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur tertulis di kitab Mazmur pasalnya yang ke-139 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ditambah ayat 23 dan 24. Kita akan membacakannya bersama-sama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat duduk di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu.
dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Kita bersama. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan khotbah kita, mari kita membuka Alkitab kita sebagai epistel kita pada hari ini, yang tertulis di kitab Roma pasalnya yang ke-8. Di kitab Roma pasalnya yang ke-8, dimulai dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Bapak Ibu yang Tuhan, dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan,
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena melalui itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab itu diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita berdoa. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam warta gereja kita di sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah yang akan melayani di minggu depan di tanggal 9 Agustus sebagai liturgis adalah Bapak Les Speaker B. Simatupang, pengkhotbah Inang Pendeta M. Burkosibuan STH, dan pendoa syafaat Bapak Les Speaker M. Simangunsong, dan sebagai singers Ibu Simangunsong Baru Saragi dengan Ibu Simatupang Baru Huta Barat, dan sebagai pemusik anak kita Chandra Tobing, sedangkan kameramen dan editing adalah Amang J. Gultom. Pimpinan jemaat, Les Speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu kita semuanya untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dari dunia pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom untuk kita semua. Berita sepekan. Hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona COVID-19. Persembahan hari ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Penyerahan sosial berprestasi kepada anak jemaat juara 1, 2, dan 3 di sekolah, dan juga berprestasi dengan indeks prestasi lebih dari 3,5 anak kita yang di perguruan tinggi, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus ini. Untuk sementara waktu, semua kegiatan seksi, sermon, ibadah komsel dihentikan. Berita duka, telah meninggal dunia mertua orang tua dari keluarga Bapak Pairan Ibu Baru Marbun pada hari Minggu 26 Juli 2020 dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Semoga keluarga tabah dan cepat terhibur. Sehubungan dengan duka cita keluarga tersebut, maka gereja akan melakukan pengumpulan sosial Illuminati yang kita laksanakan pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Diharapkan setiap jemaat menyerahkan sosial tersebut bersama-sama dengan persembahannya ke gereja. Penyerahan sosial duka dan penghiburan akan diserahkan pada minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 di gereja pada pukul 8 pagi. Yang berikutnya adalah hal pengumpulan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan
dapat diantarkan ke gereja atau pada hari Minggu sampai hari Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya langsung ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja khususnya piano dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Jamnya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Jemaat kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dari tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Yang pertama Ibu R. Boru Sitinja, yang kedua Bapak Istimewa Ginting, yang ketiga Ibu VM Boru Haryanja, yang keempat Ibu LSD Boru Damanik, yang kelima Timothy Sanderha Pak Pahan. Pimpinan jemaat dan semua jemaat GMI Frata Kuala Bekala juga menyampaikan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan memberikan kesehatan dan memberkatinya, sukses dalam studi dan dalam pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warta keuangan kita, persembahan minggu lalu, perpuluhan, ucapan syukur, semuanya bisa kita lihat di dalam buletin kita. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita dan memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Demikian warta kita. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang melandasi pemberian kita tertulis di Amsal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Oh
kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Tuhan, kami merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau memberikan pertolongan bagi setiap orang yang memanggil nama-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, pagi ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus hari ini. Kami menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap rumah kami, di dalam setiap hati dan pikiran kami, ketika kami datang bersembah sujud dan memuliakan Engkau ya Allah. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah semua pujian kami, biarlah semua doa-doa kami dalam ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau mengurapi setiap hamba-Mu, setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah kepadamu pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, di dalam segala pergumulan dan keberadaan kami ingin berseru kepadamu Tuhan, di dalam doa-doa syafaat kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan terlebih ya Allah, kami mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu bagi setiap kami, karena kami penuh dengan kekurangan, karena kami penuh dengan dosa-dosa yang kami lakukan senantiasa di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kasih dan maha pengampun. Karena itu kami berani datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon dan meminta di dalam doa-doa kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kuduskan dan ampuni kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat Gereja Metodis Efrata Kuala Bekala. Bapa di surga, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menolong kami di dalam setiap kehidupan kami, Engkau menolong kami dalam setiap pergumulan kami, permasalahan kehidupan kami yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, melalui roh-Mu, Engkau senantiasa menghiburkan kami, terlebih jemaat-Mu yang mengalami duka pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pairan, Ibu Poru Marbun, di mana pada minggu yang lalu Tuhan, mereka mengalami duka oleh karena Engkau memanggil orang tua yang mereka kasihi. Bapa, biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga ini, bahkan keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan mereka melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka di dalam duka cita. Tetapi ya Bapa di surga, Bapa yang baik, semua kami jemaat-Mu berdoa untuk mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh terhibur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah duka cita mereka yang mereka alami pada saat ini Tuhan gantikan dengan sukacita pada hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, mungkin ada yang tergeletak di tempat tidur, mungkin ada yang dirawat di rumah sakit atau dimanapun Tuhan. Bapa di surga, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menjamah tubuh mereka, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan oleh karena kasih-Mu bagi mereka ya Tuhan. Bapa di surga yang baik, kami berdoa untuk Bapak Munte, kami berdoa untuk Bapak Padang, dan bahkan jemaat kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan, oleh karena kelemahan fisik mereka,
Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberkati dan menolong mereka, memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan melalui itu. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan mereka, biarlah di dalam kelemahan mereka, mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Biarlah mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Walaupun fisik mereka lemah Tuhan oleh karena sakit penyakit, tapi roh mereka tetap menyala-nyala memuji muliakan Engkau ya Allah. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu R. Boru Stinjak. Kami berdoa untuk Bapak Istimewa Ginting, Ibu VM Boru Haryanja, Ibu Speaker D. Boru Damanik, Timothy Sander Pakpahan, dan bahkan jemaat Tuhan yang lain yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun umur bagi mereka dalam minggu ini Tuhan. Biarlah bersyukur yang baik, Engkau senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita oleh karena berkat Tuhan untuk pertambahan 1 tahun umur mereka. Biarlah Tuhan mereka senantiasa menyerahkan kehidupan mereka. Mereka boleh bertambah usia dan bertambah kuat iman mereka, makin teguh di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang Tuhan berikan bagi kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak kami ya Allah. Memberkati anak kami yang masih dalam pertumbuhan, memberkati anak kami yang di dalam studi. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh belajar dengan tekun, dan Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka dalam setiap pembelajaran mereka. Walaupun mereka harus belajar di rumah oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi mereka boleh bersuka cita mempelajari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, berikanlah kepintaran, hikmat dan pengetahuan bagi mereka untuk mempelajari setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jika anak kami ada yang berprestasi Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas prestasi mereka oleh karena kasih Tuhan bagi mereka. Biarlah anak kami juga Tuhan, anak-anak yang berprestasi sampai di masa depannya memperoleh hidup yang baik, pekerjaan dan sukacita dalam kehidupannya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan Yesus untuk rencana pernikahan anak kami Luciana Boru Sihite dan Ruben Sibajuntak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 di Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau memberkati rencana ini walaupun dalam situasi yang tidak menentu oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami menyerahkan rencana pernikahan mereka ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang mempertemukan mereka, Tuhan Yesus yang memberkati keluarga mereka, Tuhan Yesus yang memberkati persiapan yang telah mereka lakukan hingga pada saat ini, bahkan sampai hari H nanti. Biarlah kedua keluarga besar ini boleh bersuka cita. Terlebih ibu kami, Ibu Sihite Boru Purba Tuhan, yang sedang berada di Jakarta. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan dan sukacita baginya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang penting bagi pesta adat dan pernikahan anak kami Luciana Sihite dan Ruben Sibajuntak ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu untuk memulihkan bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Bapa di surga, Bapa yang baik, biarlah Engkau melindungi setiap anak-anak Tuhan dari bahaya virus corona ini. Biarlah Engkau memberkati setiap petugas yang berjuang melawan virus corona. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati saudara-saudara kami yang mengalami pandemi virus
ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Demikian juga pemimpin bangsa dan negara kami ini. Engkau memberkati, memberikan hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga kebijakan yang mereka ambil Tuhan boleh lebih baik lagi untuk mempercepat pemulihan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami boleh mengumpulkan persembahan-persembahan dan menyerahkan ucapan syukur kami ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyerahkan persembahannya dan ucapan syukur mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap jemaat-Mu melalui pekerjaan, melalui kehidupan rumah tangga mereka, sehingga kami ya Bapa boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui ucapan syukur dan persembahan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Allah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan boleh diperbaharui, boleh dikuatkan, dan boleh menerima firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami, keluarga kami, dan bahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan senantiasa mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 95 ayat 1 dan ayat yang kedua, nyaring Injil berbunyi. Katakan
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan yang daripadamu. Saat ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan untuk kami lakukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjut dengan 36 sampai 43. Saya akan membaca untuk kita semua demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam pembacaan ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mengapa Yesus mengatakan kalimat ini? Dan bukan hanya satu kali saja. Yesus berulang kali mengatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mengapa Yesus mengatakan ini, Bapak Ibu yang kekasih? Karena mendengar adalah hal yang penting. Dengar-dengaran akan firman Tuhan merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara untuk bisa menikmati kerajaan surga. Dengar-dengaran, mendengar dengan baik. Dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan ini, Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa hal
yang akan kita renungkan, yang akan menjadi pelajaran bagi kita dalam perjalanan kehidupan iman kita. Yang pertama, bahwa keadaan itu tidak akan selalu baik. Keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak selamanya sesuai dengan yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada benih yang ditaburkan seorang pemilik ladang, dan benihnya adalah benih yang baik. Tidak mungkin seorang pemilik ladang akan menaburkan benih yang tidak baik di ladangnya. Tidak akan mungkin dia mau menghabiskan waktu dengan sia-sia, menghabiskan dana begitu banyak, menghabiskan yang dimilikinya tanpa berarti. Namun ada orang yang sengaja mau merusak pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan itu, supaya si tuan pemilik ladang mengalami kerugian. Perjalanan kehidupan manusia, Bapak Ibu yang kekasih, tidak akan pernah selalu berjalan mulus, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu yang kekasih, akan ada orang-orang jahat yang tidak akan membiarkan benih yang baik itu, benih firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh dengan baik. Akan selalu ada orang-orang yang berusaha merusak benih itu. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, tetap benih itu harus dibiarkan bertumbuh untuk hidup. Meskipun Bapak Ibu yang kekasih pertumbuhannya akan sangat terganggu, akan mengalami himpitan-himpitan, dan harus berjuang mempertahankan hidup. Mengapa sang pemilik ladang itu membiarkan ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum di ladangnya? Mengapa dia membiarkan biarlah dia tumbuh bersama? Ini membuktikan bahwa tidak selamanya hidup itu harus berjalan mulus. Ada tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi. Karena itulah yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, tidak selalu berjalan dengan baik yang kita harapkan. Dan karena hidup tanpa tantangan, hidup tanpa perjuangan tidak akan terasa bermakna, Bapak Ibu yang kekasih. Pada saat kita bisa bertahan menghadapi tantangan, maka akan ada yang kita saksikan, yang kita sampaikan kepada orang lain bagaimana pengalaman kita menghadapi pergumulan hidup ini. Yang membuat orang lain yang mengalami pergumulan bisa bangkit. Tapi kalau hidup kita hanya berjalan rata atau datar aja setiap hari, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, tidak terasa nikmat dalam perjalanan hidup ini. Jangan pernah membayangkan hidup tanpa persoalan, karena hidup tanpa persoalan tidak akan terasa bermakna bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih, itu yang pertama, bahwa keadaan tidak selalu baik. Yang kedua, gandum tidak akan pernah berubah menjadi lalang. Meskipun ada banyak himpitan-himpitan, meskipun ada banyak tantangan yang menekan pertumbuhan, meskipun ada persaingan untuk mempertahankan dan memperjuangkan untuk bertahan hidup, benih gandum itu tidak akan pernah berubah, bertumbuh menjadi ilalang. Yang menjadi persoalan adalah apakah dia akan tetap kuat bertahan hidup dan menghasilkan buah? Itu yang menjadi persoalan. Tidak akan mungkin dia bisa berubah, gandum berubah menjadi ilalang. Bapak Ibu yang kekasih, apakah dia, manusia atau benih yang baik itu, bisa berjuang mempertahankan kehidupan imannya atau tidak? Dan melalui nas firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menginginkan semua kita, Bapak Ibu yang kekasih, umat Tuhan secara khusus, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kita boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah berlipat kali ganda.
kita diberikan kesempatan untuk hidup menghasilkan buah. Kita tidak dicabut oleh Tuhan dari dunia ini. Ya udahlah, kau nggak kuat, kau udah pulang saja. Tidak dikatakan seperti itu. Tapi kita diberikan kesempatan hidup untuk menghasilkan buah, bukan untuk berubah menjadi buruk. Itu yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih. Yang ketiga, semua ada waktunya. Benih yang baik dan benih yang tidak baik tetap diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Orang yang baik, orang yang tidak baik sama-sama menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi semuanya. Tetapi kita harus mengingat seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa ada waktunya untuk menuai apa yang ditaburkan. Saat hari menuai tiba, maka penuai akan memisahkan gandum di sebelah di sini, lalang sebelah di sini. Lalang ini akan diikat, kemudian dicampakkan ke dalam api untuk dibakar dan dimusnahkan. Sementara gandum akan disimpan dalam lumbung untuk dinikmati hasilnya. Manusia, anak-anak kerajaan, Bapak Ibu yang kekasih, akan masuk ke tempat yang sudah disiapkan oleh Sang Tuhan. Ilalang akan dibuang ke tempatnya, di mana orang tidak ada yang mau pergi ke sana. Lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita mau diajak, kita diajari untuk menjadi anak-anak kerajaan yang tetap kuat. Untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah yang semangat menghadapi himpitan dan goncangan dunia ini. Tidak terpengaruh, tidak berubah dari manusia baik menjadi manusia yang jahat. Kita diajar supaya lewat firman Tuhan ini kita boleh menghasilkan buah yang baik untuk bisa ditempatkan di tempat yang sudah dipersiapkan. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang ingin dicampakkan ke dalam pembakaran. Kita semua menginginkan berada di tempat yang sudah dipersiapkan untuk menikmati kasih dan berkat Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya? Hiduplah di dalam Tuhan. Bertumbuhlah menghasilkan buah. Tentu kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati berkat sukacita ini. Sebagai orang yang mendengar firman Tuhan, karena dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita memakai telinga kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini. Engkau memberkati kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Engkau memberikan telinga bagi kami untuk mendengar. Dan biarlah kami memakai telinga kami ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang kami dengar dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong dan memberkati kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami semuanya dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, anak-anak kami dalam masa pendidikan. Tuhan berkati, berikan kesehatan kepada seluruh kami jemaat-Mu Tuhan, bahkan umur yang panjang untuk kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Pasaribu Boru Simanjuntak. Beberapa waktu yang lalu mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya.
Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu kalau ibu kami ini Tuhan telah jamah. Engkau berikan kesembuhan baginya. Biarlah kesehatan semakin Tuhan tambahkan baginya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga ibu kami ini dimanapun mereka berada. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu saja dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita selalu dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya, salam sehat untuk kita.